Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah toko review yang ke-11. Jadi saya sudah 11 minggu berturut-turut ngebedah toko dari sisi front end, alias dari sisi customer ya, bukan dari back end, bukan dari laporan keuangan, tapi dari sisi customer. Jadi saya nggak tahu jeroannya. Insya Allah review toko ini setiap Senin jam 19.30 saya upload insya Allah, karena ini seru, jadinya studi kasus. Jadi saya mau komentari toko yang suatu toko mungkin juga sama seperti toko Anda, sama jualannya. Jadi mungkin komentar saya bisa relate, dan mungkin juga komentar saya juga nggak berhasil. Tapi ya nggak apa-apa. Ini seru-seruan aja, tapi seru karena ini studi kasus. Jadi teman-teman bisa tahu pendapat saya tentang toko-toko tersebut. Ini yang ke-11, sudah banyak, sudah 10 minggu ke belakang, alhamdulillah. Yang mau direview tuliskan di form di bawah ya, di form di bawah. Yang mau direview isi form di ganirozaki.com. Yang di reviewnya juga saya nggak nentu karena banyak banget yang ngisi, mungkin ada 200, tapi antriannya juga saya ngacak. Jadi ya begitulah. Jadi mohon maaf kalau yang nggak ke review, mohon maaf, tapi insya Allah kalau ada toko yang kategorinya mirip, teman-teman bisa belajar dari situ karena ini praktek langsung. Oke, kita mulai. Toko yang mau saya review hari ini adalah ZRvedia. Namanya ZRvedia. Ini toko jualan baju anak. Baju anaknya macam-macam, lucu-lucu. Ada legging, ada tutu, ada dress, kemeja kali ya, saya nggak kayaknya ada. Ini dia tokonya. Luar biasa sekali. Ini produknya 1.700 produk. Luar biasa banyak. Pengikutnya sudah 400.000, penilaiannya juga 270.000, melebihi toko saya. Toko saya itu 210.000. Sama-sama 6 tahun sama toko saya. Dan ini produknya lucu-lucu. Nah, anaknya cantik-cantik, kelihatannya bukan anak lokal ya kelihatannya. Terus ya macam-macam ini, mayoritas anak, tapi ada juga kayak yang bukan kayak yang bukan produk anak ya, ikat rambut, pom-pom. Oh, ini anak juga ya, ikat rambut untuk anak juga bisa. Ini produknya kebanyakan. Yang terlaris adalah dress anak tutu seperti ini. Harganya di 50.000, 36.000 dan seterusnya. Komentar saya pertama, ini 27.000 ulasan tapi star seller. Nah, setahu saya memang bisa kok kita milih untuk tidak star seller, tidak star plus. Jadi dia apakah si toko ini nggak memenuhi star plus? Saya yakin nggak. Saya yakin si toko ini, si ZRvedia ini mungkin udah ratusan atau MM-an sebulan. Karena memang luar biasa laris, luar biasa banyak ulasannya, pricingnya segitu, dan saya rasa basket size juga bagus. Lalu apakah harus naik jadi mall? Nggak harus sih. Mall tuh pilihan, dan siap-siap dengan admin fee yang lumayan, yang 12%. Ya kalau saya kiranya 12%. Tapi sayangnya kalau ini jadi mall, dia linknya tuh ZRvedia-nya ini bukan shopee.co.id/ZRvedia di linknya tuh, tapi shopee.co.id/kios Balita Aprilia. Sayang sekali. Kalau mau jadi Shopee Mall tuh kurang pas menurut saya, karena bagusnya tuh sama. Jadi kalau saya baju Yuli, semua Instagram baju Yuli, nggak ada baju Yuli official, baju Yuli shop nggak ada, kecuali Lazada, karena Lazada ada suatu masalah lah. Ya itu kurang pas menurut saya untuk jadi Shopee Mall. Tapi kalau mau ya silahkan aja, nggak masalah. Dan beliau ini hanya buka di Shopee aja, dia hanya di Shopee aja. Itu saya baca di Google Formnya, beliau hanya ya jualan di Shopee. Luar biasa, tokonya 270.000 ulasan, mungkin MM-an per bulan sepertinya, minimal ratusan, puluhan nggak mungkin. Oke. Nah, saya lihat sepertinya beliau ini import atau dropship sepertinya ya. Nih yang punya toko mudah-mudahan komentar. Sepertinya beliau ini import dan dropship dan tangan pertama, atau minimal tangan kedua. Atau kalau produsen kan tangan pertama ya. Atau sorry. Kalau produsen tangan pertama, berarti beliau ini minimal tangan kedua. Jadi langsung dari produsen atau langsung dari Cina-nya. Kenapa saya bilang import atau dropship? Karena foto-fotonya memang foto-foto luar, dan ada tadi video produk yang kelihatan si videonya itu tulisan luar negeri, entah tulisan Cina kah, Korea sih, atau apa ya? Sebentar, yang mana ya? Yang ini gitu. Di videonya ya. Sebentar. Saya nggak nemu. Lupa saya save tadi. Mana ya? Mudah-mudahan dapat ya. Mungkin ini. Nggak tahu. Jadi praduga saya beliau ini. Oh ini ada Lesak Papier bla bla bla. Ini Itali gitu atau apa, nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi produk saya beliau ini impor atau dropship.
Mungkin atau juga bisa dropship dari impor. Dan saya produk saya beliau ini minimal tangan kedua. Kenapa? Setelah saya search pakai Google Lens produknya beliau ini, dan beliau jualan paling murah untuk produk yang ini. Kita lihat, nah produknya yang ini dia. Kita lihat. Sabar. Nah, produk yang ini saya coba search di Google Lens atau Google Image Search. Dia tuh paling murah. Si ZR-V dia ini jual di harga 60.000. Di harga kisar 60.000, sedangkan di Tokopedia ini ada 128.000, 136, 185.000. Jangan-jangan yang di Tokopedia sama Shopee yang lainnya supplier distributornya beliau ini. Jadi beliau ini sepertinya supplier ke yang lain. Sepertinya makanya Shopee-nya makanya dia cuma jualan di Shopee. Dan saya lihat ini HPP-nya rendah. Kalau bener ini import, HPP-nya rendah. Dan kalau import itu lebih murah daripada produksi sendiri loh. Serius. Apalagi untuk produk-produk fashion yang kompleks kayak gini. Ini kan kompleks ya, ada rendanya. Ini tergolong kompleks. Rendanya, ada kancingnya, ada bunganya, ada polkadotnya dan lain sebagainya. Kalau itu dibikin di Indonesia atau bikin skala, nggak skala Cina ya, skala konveksi lah. Konveksi itu segimana mungkin ya, katakanlah 10.000 sebulan lah, itu masih mahal pasti. Tapi kalau udah skalanya pabrik ke Seritex misalkan, atau ke yang skalanya luar biasa besar, itu mungkin lebih murah. Tapi saya nggak yakin bisa ngalahin harga jual Cina, karena Cina itu dia diintervensi oleh pemerintah, yang ekspor keluar tuh disubsidi. Itu fakta loh, makanya Cina membordir produk ke seluruh dunia. Jadi saya lihat HPP-nya rendah. Dan kalau berpikir untuk produksi sendiri, menurut saya jangan. Kalau mau ya bikin produksi sendiri, tapi dengan pricing-nya lebih baik daripada sekarang, lebih mahal daripada sekarang. Dan saya lihat ini modalnya pasti besar ya, karena produknya ada 1.700 teman-teman. Produk beliau ini ada 1.700 yang aktif sepertinya. Ini yang aktif. Ya, yang aktif sepertinya. Intinya banyak banget. Bayangkan kalau beliau ini nyetok satu piece saja, satu produk, udah berapa ratus juta dia nganggur. Bukan nganggur, udah berapa ratus juta inventorinya atau gudangnya beliau untuk stoknya aja. Belum raknya, belum orangnya, belum tempatnya. Jadi saya lihat ini beliau ini modalnya pasti besar, modalnya pasti gede. Keren. Saya senang ini ada yang ikan gede kayak gini mau di review sama saya. Terima kasih banget. Keren, mudah-mudahan saya mudah-mudahan bisa ngikutin. Jadi nah, seandainya beliau ini bukan dropship alias impor, jadi dia impor ke gudangnya dia, terus jual, nyari distributor, reseller dan seterusnya. Yang jadi kunci adalah forecast, lead time, sama modal. Ini hati-hati betul. Saran saya hati-hati betul untuk ini. Jadi masnya toko ini harus bisa forecast yang baik. Forecast itu artinya meramalkan penjualan bulan depan tuh berapa untuk satu SKU. Per SKU ada listnya. Jadi per SKU ada listnya ya, A, B, C, D. Lalu per SKU ada lead time-nya. Jadi lead time itu apa? Kalau benar import, dia mendatangkan ke Indonesia butuh berapa minggu. Nah, hati-hati jangan sampai kosong. Misalkan ini best seller, forecastnya itu dalam bulan depan itu 1.000 pieces misalkan. Tapi untuk mendatangkan 1.000 pieces, lead time-nya itu 2 bulan. Nah, berarti dia nggak bisa nyetok 1.000 pieces. Dia harus forecast 2 bulan. Nah, kapan harus nyetoknya 2 bulan? Stok 2 bulan stok 2 bulan ke depan harus dibeli sekarang, karena kan lead time-nya 2 bulan. Nah, pusing, pokoknya memang ngejelimet. Nah, itu alhasil butuh modal. Apalagi import FOB itu mungkin 45 hari ya. Setahu saya 45 hari kalau pakai forwarder yang laut dan forwarder yang murah itu 45 hari. Itu modal harus gede. Bayangin 1.000 pieces 2 bulan bayar di muka. Saya nggak kebayang. Kecuali kalau bisa bayar di belakang. Ada nggak ya? Saya nggak tahu. Yang jelas tiga ini menjadi kunci banget buat kalau toko yang import seperti ini. Jadi kunci juggling di antara tiga ini, jangan sampai forecastnya salah mengakibatkan stoknya kosong. Forecastnya betul tapi nggak ngitung lead time-nya, ketika stok habis baru order, itu kehilangan momentum, karena bestseller bisa direbut orang lain. Lalu kalau nggak ada modalnya juga susah, karena modalnya harus gede. Lalu saran saya di tiap produknya tuh pakai kodifikasi ya, kodifikasi SKU-nya misalkan AB35, AB65 dan seterusnya, dan plus warna. Jadi kalau dress, si tulisan si SKU-nya tuh
misalkan warna merah. Kalau legging warna biru. Karena manusia tuh kadang kalau ngebaca doang oke, tapi kalau dengan warna itu lebih oke lagi. Jadi warna si kode SKU-nya tuh diganti atau pakai barcode sekalian. Nah, pakai barcode sekalian tuh lebih akurat, cuman akan lambat. Kenapa saya pernah lihat di gudang, jadi nge-scan-scannya aja untuk nyari produk tuh lumayan lambat. Saya lihat volume orderan si toko ini kayaknya lumayan besar. Jadi kalau mengelola gudang sendiri kayaknya berat. Ya pakai barcode rasanya berat kayaknya ya. Lalu saran saya coba bikin collection. Nah ini bisa mungkin menambah omsetnya yang sudah besar. Jadi mungkin tambah besar. Jadi collection 1 tahun, collection 2 tahun, collection dress, collection legging dan seterusnya. Jadi ini menjawab pertanyaan beliau. Beliau menanyakan, kami mempunyai lebih dari 1.500 produk. Apa saran mengelola produk agar memudahkan pembeli melihat produk secara cepat dan ringkas? Nah, yang beli baju anak itu kan dia sudut pandangnya anaknya berapa tahun, bukan nyari dress. Yes, nyari dress, tapi dia anaknya sudah fix. Anaknya 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah? Nah, kalau ada kategori itu atau produk yang khusus dress pakaian anak usia 1 tahun, macam-macam di situ isinya. Ada legging, ada dress dan lain sebagainya. Itu mungkin bagus akan lebih memudahkan. Itu produk-produk yang sudah ada aja. Jadi produk-produk yang sudah terupload dikumpulin jadi satu SKU, jadi satu link. Produk ZRVedia umur 1 tahun, ada legging, ada dress, ada jilbab dan lain sebagainya. Itu saran saya kalau ingin memudahkan customer. Tapi sebenarnya nggak harus mudah sih, Jadi kalau customer lebih sulit, justru mungkin lebih bagus, karena kalau lebih sulit nyari-nyari, mungkin dia terjebak dalam tanda kutip ke high margin produk, ya nggak apa-apa, bagus juga. Oke, lalu kalau misalkan bener toko ini itu import dan punya gudang sendiri, saran saya hire pro aja. Hire pro itu apa? Cari karyawan yang memang profesional, yaitu dari teknik industri atau yang memang experience di warehousing atau inventory, karena pasti ngejelimet. Kalau belajar sendiri, kata saya kelamaan karena nanti keburu hilang momentumnya, nanti wah sayang sekali. Tapi udah 6 tahun ya. Kalau 6 tahun masih pengelolaan gudangnya masih belum oke, saya langsung aja pro hire teknik industri kayak atau experience warehouseman storekeeper kayak storekeeper, warehouse keeper atau apalah. Atau sewa jasa gudang sekalian, jasa gudang. Sekarang udah banyak jasa gudang, yang Shopee juga menyediakan jasa gudang, Tokopedia ada nggak ya? Ya, atau jasa gudang sekalian itu lebih oke. Tapi ya lebih mahal kalau jasa gudang dibanding kita hire karyawan yang pro. Itu saran saya. Tapi saran saya itu, kalau ternyata toko ini dropship, wah yang tadi nggak usah didengerin ya, karena nggak ada yang berlaku yang di atas tadi, nggak nggak relate sama sekali. Keren kalau memang toko ini dropship, keren banget, keren. Tapi ini tuh sebenarnya kan ini bukan hanya untuk yang punya toko ya, tapi untuk pelajaran buat teman-teman yang lain, gimana sih mengelola produk 1.500 lebih kayak gini. Itu tadi, ini menurut saya ini paling kunci, forecast, lead time, sama modal. Hati-hati juggling itu, jangan sampai modalnya kekurangan, jangan sampai nggak ngitung lead time, jangan sampai forecastnya ngaco. Bisa kacau balau. Apalagi sampai nutup itu, misalkan modal kurang, nutup itu pakai hutang, jadinya gali lubang tutup lubang. Itu hati-hati, banyak kejadian. Beberapa kejadian. Oke, itu aja video ini, sampai 14 menit. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Yang mau di-review tulis isi aja Google Form di ganirozaki.com, tapi saya nggak janji bisa kapan. Bahkan yang membership pun nggak saya utamakan. Yang membership itu hanya komennya saya balas aja. Mau WhatsApp, mau DM IG nggak saya utamakan karena jarang dibuka. Tapi kalau komen YouTube, insya Allah saya buka yang join membership. Insya Allah saya balas dengan cepat. Jadi bisa diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dah.